Akhirnya disampaikan pada kelanjutannya hari ini Bapak Said Didu dinyatakan tidak ditahan. Saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Manusia Merdeka Said Didu dengan tegas menolak tawaran dari Abdesi Pusat maupun Abdesi Tangerang yang melaporkannya ke polisi untuk dimediasi sebagai syarat agar laporan tersebut dicabut. Sebaliknya, para tokoh dan aktivis yang mendukung Said Didu mendesak agar pelapor Said Didu ini, yakni Ketua Abdesi Asosiasi Pemerintahan Desa Tangerang, Mas Kota, dilaporkan balik dan segera ditangkap. Tawaran mediasi sebagai syarat agar pelaporan terhadap Said Didu dicabut itu disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia, Surta Wijaya, dan juga Mas Kota, ini Ketua Abdesi Tangerang yang melaporkan Said Didu ke polisi. Surta Wijaya kemarin bersamaan dengan diperiksanya Said Didu oleh Polresta Tangerang, Banten itu menyatakan siap melakukan mediasi dengan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu terkaitan dengan laporannya karena Said Didu disebutkan menyebarkan hoax proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Kalau setelah pelaporan ini dan pemeriksaan ini ada mediasi dengan Pak Said Didu, ya saya terima dengan tangan terbuka. Saya tidak menutup komunikasi, kata Surta Wijaya di Tangerang. Surta berharap kondisi kegaduhan di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang dapat diselesaikan secara musyawarah. Bahkan pihaknya menjanjikan akan mencabut laporan polisi terhadap Said Didu jika komunikasi atau mediasi dapat dijalankan. Surta menyatakan tuduhan Said Didu terkait adanya keterlibatan Abdesi dalam pembangunan di Pantai Indah Kapuk 2 itu adalah tidak benar. Kita tidak a priori terhadap kritik sebagai kontrol dari para tokoh nasional. Saya tidak mau terpecah belah antara orang yang di utara dengan orang-orang yang tidak tahu, kata dia. Sementara Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang, Mas Kota, dia yang melaporkan Said Didu ini dia menyampaikan hal yang sama. Dia mengaku bakal menarik laporan itu jika menempuh proses mediasi. Ini saya kira perubahan sikap yang mendadak dari Abdesi ini karena reaksi yang muncul luar biasa dari para aktivis, dari tokoh-tokoh nasional dan dari berbagai elemen, dan itu terlihat kan dari banyaknya aktivis yang mendampingi Said Didu selama diperiksa kemarin. Bahkan mereka ini bertahan sampai, sebagian ya, ini bertahan sampai malam hari menunggu proses pemeriksaan Said Didu dan memastikan bahwa Said Didu itu tidak akan ditahan. Nah, merespon tawaran dari Abdesi, Muhammad Said Didu menyatakan dia tidak mau menyelesaikan kasus yang menjeratnya itu melalui mekanisme kekeluargaan atau musyawarah bersama pihak Abdesi. Karena saya tidak merasa bermusuhan dengan Abdesi, saya hanya memperjuangkan rakyat. Jadi apa yang harus dimediasi? Itu kata Said Didu hari ini, hari Rabu di Tangerang. Dalam perkara yang saat ini dijalaninya, kata Said Didu, dia tidak mengejar persoalan mediasi ataupun musyawarah, tetapi hanya untuk membuktikan pernyataannya bahwa bukan sebagai penyebaran berita hoax atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian seperti yang dituduhkan oleh Abdesi. Selain itu, dalam kasus ini akan dijadikan sebagai ajang pembuktian atas kritikan dan realitas sosial masyarakat terhadap negara. Jadi apa yang harus dimediasi? Saya tidak pernah memusuhi dia. Yang saya perjuangkan saat ini adalah rakyat, biar mengajak mereka semua ikut membantu rakyat. Said Didu menyatakan bahwa substansi yang disampaikan kepada publik bukan pada personal atau menyudutkan yang tidak berdasarkan fakta. Namun, kritik terhadap ketidakadilan pada kebijakan pembangunan di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 itu di Kabupaten Tangerang itu. Kalau mediasi, saya tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Semua yang saya sampaikan di publik sudah ketahuan. Ya, kalau sebagai pejabat, lakukan saja perbaikan, kata dia. Sebelumnya, ini ketika mendampingi Said Didu pada pemeriksaan di Polresta Tangerang kemarin, salah satu pengacara Said Didu, yakni Gufroni, menyatakan sejak awal Said Didu tidak pernah menyebut nama. Yang disebutkan oleh Said Didu dalam konten-konten yang tersebar luas itu kalau ada nama, itu malah disebut nama Wapres, ya, Wapres ke-13 Ma'ruf Amin dan juga Presiden Prabowo. Karena kebetulan ini kan salah satu areal yang digusur oleh Pantai Indah Kapuk 2 ini adalah kampungnya
dari Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Dan sampai sekarang ini Pak Ma'ruf Amin juga sama sekali tidak pernah mempersoalkan Said Didu atau bahkan melaporkannya. Dan Gufroni menambahkan bahwa terkait perkara kliennya itu merupakan masalah bersama. Kebebasan berpendapat adalah hak semua warga negara seperti yang diatur dalam konstitusi. Siapapun yang membuat laporan ini yang merupakan adanya persoalan. Yang melaporkan Said Didu ini sangat tidak relevan dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat Pantura, kata dia. Di kalangan aktivis maupun pengacara, banyak yang menduga mengapa Mas Kota itu, Ketua ABDSI Tangerang itu melaporkan Said Didu karena dia menjadi kaki tangan dari pengembang Pantai Indah Kapuk II Aguan. Jadi aguannya tetap bersih, tapi yang kotor itu Mas Kota itu ya. Pengacara dan sekaligus aktivis Ahmad Khozinuddin menilai Mas Kota itu melaporkan Said Didu karena Aguan merasa sangat terganggu dengan aktivitas Said Didu yang melakukan investigasi dan penelusuran di lapangan yang menunjukkan Pantai Indah Kapuk II melakukan pembebasan lahan dengan harga murah, NJUP-nya diturunkan dengan melibatkan aparat penegak hukum, kemudian kepala desa dan juga aparatur sipil negara. Dari investigasinya, Said Didu mendapati fakta yang sangat jelas bahwa ABDSI bahkan secara kelembagaan terlibat dalam pembebasan lahan. Ini salah satu fotonya adalah Said Didu berpose dengan latar belakang pelang kantor pembebasan tanah proyek. Ini PT Kukuh Mandiri Lestari. Dan ini coba perhatikan ini ya. Jelas di situ ada tulisannya didukung oleh ABDSI Kabupaten Tangerang. Memang di situ tidak jelaskan kaitan antara PT Kukuh Mandiri Lestari dengan pengembang Pantai Indah Kapuk II. Namun di lapangan saat mendatangi lahan yang dibebaskan, Said Didu itu menemukan fakta yang memperkuat dugaannya. Di lahan yang telah dibebaskan itu ada papan larangan dengan tulisan perhatian yang tidak berkepentingan dilarang masuk area Pantai Indah Kapuk II. Kemudian tertulis di bawahnya PT Kukuh Mandiri Lestari. Jadi ini dari situ jelas hubungan PT Kukuh Mandiri Lestari adalah salah satu kontraktor pembebasan lahan yang bekerja untuk proyek Pantai Indah Kapuk II. Karena ini banyak sekali kontraktor yang bekerja di situ. Kasus Said Didu ini dari penilaian banyak tokoh memang ini merupakan kriminalisasi. Sebelumnya itu ada 28 tokoh nasional yang buat pernyataan sikap menolak kriminalisasi terhadap Said Didu. Ini nama-nama besar yang ada di situ. Ada nama Ketua PP Muhammadiyah Busro Mukodas, mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang, Profesor Dr. Hafid Abbas, ini mantan Dirjen HAM, kemudian Antoni Budiawan, ini aktivis, dan Eros Jarot, saya kira ini nama populer yang sekarang yang dikenal sebagai aktivis, kemudian Petrus Celestianus dan juga Todung Mulya Lubis. Banyak nama-nama yang lain itu ya. Mereka pada waktu itu sebelum Said Didu diperiksa itu mereka membuat pernyataan sikap dan meminta agar kriminalisasi terhadap Said Didu itu dihentikan. Said Didu dilaporkan ke Polresta Tangerang oleh Mas Kota, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia ABDSI Kabupaten Tangerang, atas sejumlah konten video yang mengkritik implementasi proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II. Dan dia disebutkan melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Dan itu dianggap melanggar pasal 28 ayat 2 atau 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga pasal 310 atau 311 KUHP. Dan oleh para tokoh itu, ini jelas merupakan kriminalisasi terhadap suara kritis yang itu dijamin oleh konstitusi dan hal yang biasa dalam demokrasi. Karena Said Didu ini sebagai aktivis dia menyuarakan keresahan warga di kawasan Pantai Indah, kawasan yang terkena gusur oleh Pantai Indah Kapuk II itu. Dan di situ dia mendapati laporan-laporan ada intimidasi dan kemudian ada penggusuran dan ganti rugi tanah yang sewenang-wenang, dan kemudian juga ini PT Pengembang Pantai Indah Kapuk II itu menggunakan oknum, disebutnya gitu, oknum lurah, polisi dan preman untuk mengancam warga pemilik tanah agar menjual tanahnya dengan harga di bawah NJUP atau di bawah harga pasar. Said Didu itu memang seperti tak kenal takut, dia melakukan advokasi ya, menyuarakan kepentingan rakyat itu. Dia membangun kesadaran masyarakat sekaligus mengingatkan bahwa berbagai pihak termasuk aparatur pemerintah daerah dan penegak hukum agar melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pengembang PT Agung Sedayu. Tapi justru malah dia dikriminalisasi oleh Ketua ABDSI. Ini konyol ini, karena harusnya malah orang seperti Said Didu itu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Selain itu yang dipersoalkan oleh para aktivis ini
adalah penetapan proyek Pantai Indah Kapuk II sebagai proyek strategis nasional oleh Presiden Jokowi kuat bernuansa kolusi, konspirasi, serta mengabaikan hak asasi. Bayangkan warga yang bertahun-tahun turun-temurun memiliki lahan diposisikan sebagai penghuni liar yang bisa diusir dan digusur sewenang-wenang dengan ganti rugi yang tidak memadai. Dan kemudian proses penggusuran juga mengabaikan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, akhirnya ini mereka ya 28 tokoh itu yang menyebut sebagai sahabat seperjuangan Said Didu itu menyampaikan pernyataan sikap. Satu, meminta Polresta Tangerang menghentikan upaya kriminalisasi terhadap Said Didu. Dua, pemerintah dan aparat negara wajib melindungi masyarakat pemilik tanah dari keserakahan pengembang. Ketiga, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang atau membatalkan Pantai Indah Kapuk II dan proyek swasta lainnya yang dikategorikan sebagai PSN seperti Bumi Serpong Damai, termasuk mengevaluasi kelayakan dan implementasi lapangan proyek-proyek PSN lainnya yang terindikasi mengabaikan hak-hak rakyat. Saya sebut tadi kan namanya ada Busro Mugodas, Abraham Samad, Saud Situmorang, Profesor Hafid Abbas, Antoni Budiawan, Eros Jarot, Andi Sahrandi, Petrus Celestianus, Bambang Harimurti, Todung Mulya Lubis, Manuel Kaisepu, Roy Surya, Marwan Batubara, Bede Bardun. Ini banyak sekali ya, nama lainnya ada 28 orang ini. Selain itu, dengan dikoordinasikan oleh Ahmad Hosinuddin, kemarin ratusan aktivis dari berbagai elemen itu juga menandatangani, ini melakukan antisipasi agar Said Didu dinyatakan ditahan itu dijamin oleh mereka. Jangan sampai Said Didu ditahan. Pada waktu itu katanya sampai ratusan orang yang menandatanganinya, itu sebagai antisipasi saja, tapi ketika kemudian akhirnya mendapat kabar Said Didu tidak akan ditahan, nah itu baru kemudian jaminan itu ya tidak digunakan. Para pendukung atau teman-teman Said Didu ini pertama kali mendapat kabar bahwa Said Didu tidak akan ditahan itu dari Kolonel Sugeng Waras. Ini Sugeng Waras ini bersama dengan sejumlah purnawirawan TNI itu juga mengawal Said Didu. Dan ini pada sore harinya dia menyampaikan itu kepada para pendukung Said Didu dan disambut dengan takbir dan juga kemudian sholawat asgil.